Aisyah, organisasi perempuan Muhammadiyah, saat ini memiliki struktur pimpinan dari level nasional sampai ke daerah. Menyebar di 34 pimpinan wilayah Aisyah tingkat provinsi, 438 pimpinan daerah Aisyah tingkat kabupaten, 2.955 pimpinan cabang Aisyah tingkat kecamatan, dan puluhan ribu pimpinan ranting Aisyah di tingkat desa. Berawal dari perkumpulan Sopo Tresno di tahun 1914, Aisyah berdiri sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah pada tanggal 27 Rajab 1335 Hijriah atau 19 Mei 1917. Melalui organisasi ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendorong perempuan untuk menempuh pendidikan, baik di pendidikan formal, umum maupun keagamaan. Pada masa pergerakan nasional, sebelum berlangsungnya Kongres Perempuan Indonesia pertama pada tahun 1928, Aisyah telah memiliki visi kesatuan pergerakan perempuan yang terbentang dari barat hingga timur Indonesia. Pengembangan pendidikan merupakan salah satu dakwah Aisyah, dimulai dengan pendirian Frobel School di Yogyakarta pada tahun 1919 yang kemudian menjadi Taman Kanak-kanak Aisyah Bustanul Atfal. Aisyah mengelola amal usaha pendidikan mulai dari tingkat PAUD atau TK, pendidikan dasar dan menengah, sampai dengan perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, khususnya perempuan, bayi, dan anak, merupakan fokus dakwah Aisyah sejak awal berdiri. Dalam dakwah kesehatan reproduksi, gerakan Aisyah berbasis pada nilai-nilai Islam yang berkemajuan, serta memuliakan laki-laki dan perempuan tanpa diskriminasi, bahwa perempuan diberi kemuliaan dan perlindungan dalam menjalankan peran-peran reproduksi. Spirit teologi Al-Ma'un yang menjiwai gerakan Muhammadiyah Aisyah tampak dalam berbagai aktivitas dakwah Aisyah. Sebagaimana ditunjukkan dengan keberpihakan Aisyah pada kelompok masyarakat terpinggirkan, seperti masyarakat miskin, masyarakat korban bencana, perempuan korban kekerasan, anak terlantar, yatim piatu, dan kaum difabel. Para lansia yang angkanya makin tinggi di Indonesia juga tidak luput dari perhatian Aisyah melalui kegiatan-kegiatan produktif seperti pos layanan terpadu lansia dan daycare lansia. Aisyah bekerja pada penanggulangan bencana. Aisyah juga memberikan konseling dan pendampingan hukum, termasuk pada isu-isu kekerasan terhadap perempuan. Pemberdayaan ekonomi menjadi kerja strategis Aisyah di tengah problem kesejahteraan ekonomi yang masih dialami kebanyakan masyarakat, khususnya perempuan, sebagai pihak yang terdampak secara langsung atas kemiskinan. Aisyah berupaya meningkatkan taraf hidup melalui program Bina Usaha Ekonomi Keluarga atau BUEKA, Sekolah Wirausaha Aisyah, peningkatan keterampilan usaha bagi perempuan miskin, pemberdayaan kelompok tani Aisyah, dan penguatan posisi serta kondisi usaha mikro kecil yang dikelola perempuan dalam hal akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi. Penguatan sumber daya manusia merupakan kebutuhan vital Aisyah untuk menjaga keberlangsungan dakwah persyarikatan. Aisyah melakukannya melalui perkaderan secara terencana. Aisyah mendorong perempuan untuk menjadi warga negara aktif dengan mengambil peran pada perencanaan, implementasi, hingga evaluasi pembangunan di semua level. Perjalanan gerak organisasi sekaligus peran keumatan dan kebangsaan, Aisyah sudah memasuki usia 1 abad. Semangat pembaruan yang berpijak pada paham Islam berkemajuan akan tetap menjadi suluh bagi Aisyah
untuk melakukan pembaruan-pembaruan dalam kegiatan Aisyah. Pentingnya peningkatan peran dan keterlibatan perempuan dalam kehidupan publik dalam lintasan sejarah nasional telah menjadi hal penting yang diperjuangkan para tokoh perempuan Indonesia. Upaya meningkatkan emansipasi kaum perempuan agar bisa menjadi mitra sejajar dengan laki-laki ini pada awal abad ke-20 pernah diperjuangkan secara gigih oleh Siti Walidah yang lebih dikenal dengan nama Nyai Ahmad Dahlan. Kota Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar merupakan rumah kelahiran banyak tokoh nasional yang jejak jasanya masih bisa kita rasakan hingga kini. Salah satu tokoh nasional dengan jasa dan jejak langkah panjang yang lahir di kota ini adalah Siti Walidah atau Nyai Ahmad Dahlan. Siti Walidah lahir pada 1872 di kawasan Kauman yang terletak di belakang Masjid Gede Yogyakarta. Walidah merupakan putri Haji Muhammad Fadil, seorang ulama penghulu Keraton Yogyakarta. Beliau itu lahir dari keluarga yang keluarga yang mempunyai way of life untuk kehidupan manusia di dunia itu harus didasarkan pada dasar agama atau kehidupan spiritual. Nah, kehidupan spiritual di sini adalah kehidupan spiritual Islam. Jadi semua hidupnya itu, langkah-langkah hidupnya itu harus didasarkan pada ajaran agama Islam. Nah, ajaran agama Islam itu terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Untuk bisa mengetahui Al-Quran dan Al-Hadits, orang itu harus bisa mengerti, memahami, dan harus bisa mengetahui sesuai dengan apa yang dimaksudkan di situ. Meski pada masanya anak perempuan tidak lazim menempuh pendidikan di sekolah formal, Siti Walidah tetap mendapat pendidikan agama dari ayahnya. Ia juga dididik berbagai hal terkait hakikat perempuan, baik dalam peran dan statusnya sebagai istri maupun sebagai ibu. Hal yang kelak banyak menjadi pijakan pemikiran dan aktivitasnya saat ia bergiat di organisasi. Waktu itu di Kauman ada tradisi bahwa perempuan memang tidak sekolah. Jadi sekolah ditutup laki-laki. Dan itu sudah ada di benak protes dari Siti Walidah yang sangat cerdas dan luar biasa. Walidah merasa bahwa semua perempuan berhak pintar, ayah, ya kan? Dia dalam bahasanya seperti itu. Akhirnya karena Kiai Fadil, ayah Siti Walidah itu adalah seorang yang tokoh luar biasa juga. Kiai Fadil ini tetap membimbing anaknya untuk belajar sendiri di rumah. Belajar Arapegon waktu itu. Dari kecil jiwa leadership Nyai Ahmad Dahlan untuk memimpin itu sudah luar biasa. Ketika dia sudah mengumpulkan anak-anak di sekelilingnya, umur 7 tahun sudah berani mengajari Al-Quran dan Arapegon kepada teman-temannya. Kamu ini sudah bukan anak-anak lagi. Saat usianya menginjak 17 tahun, Siti Walidah dinikahkan dengan sepupu dekatnya, Muhammad Darwis, yang belakangan berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Kala itu, tradisi pernikahan antar kerabat keluarga masih lazim dilakukan di Kauman. Pada zaman itu memang di Kauman itu dikenal dengan pernikahan antar saudara. Dan mereka dijodohkan antar kiai, antar keluarga. Siti Walidah dengan Muhammad Darwis atau Kiai Ahmad Dahlan besoknya itu kan juga saudara sepupu. Nah, ini memang di Kauman itu sangat terbiasa sampai sekitar 1970-an lah. Itu tradisi pernikahan antar keluarga besar itu masih terjadi di Kauman. Nah, ini memang kemudian kita satu Kauman itu kadang-kadang satu kampung ini saling bersaudara. Dari situ sisi ya bersepupu gitu ya. Jadi artinya bahwa itu keluarganya itu memang keluarga yang customize-nya itu seperti itu ya.
itu menguntungkan karena dengan begitu cocok kan, cocok. Setelah suaminya, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Islam Modern Muhammadiyah pada tahun 1912, Siti Walidah turut membantu aktivitas dan perjuangan suaminya. Di Nyai Walidah ini justru dia itu yang menggerakkan ekonomi keluarga. Suaminya seorang aktivis yang geraknya luar biasa ini ya, padat. Kehidupan keluarganya tetap jalan. Nah, dialah yang menjadi penopang bisnis keluarga batik, dia yang menjalankan. Termasuk merintis pengajian-pengajian yang nantinya itu jadi semacam perkumpulan, Pak. Terinspirasi berbagai gerakan pembaharuan yang digagas suaminya pada tahun 1914, Siti Walidah mendirikan perkumpulan Sopo Tresno yang giat menggalakkan pengajaran agama dan pemberdayaan bagi kaum perempuan dari segala usia dan status sosial. Ketika kita memiliki masalah, Lewat Sopo Tresno, Siti Walidah merintis forum-forum pengajian bagi perempuan muslim, dimulai dari lingkungan kauman dan banyak diikuti para buruh batik. Forum pengajian ini di kemudian hari menyebar ke kawasan Lempuyangan, Karangkajen, hingga Paku Alaman. Respon masyarakat luas itu kan sangat dramatis gitu. Jadi ada misalnya dari Kepanjen itu lalu mendeklar ingin bergabung. Bagaimana caranya bergabung? Jadi makin banyak, makin besar, lalu kemudian itu mendorong untuk penataan lebih modern, lebih institusional, ya. Lalu itulah embrio dari Aisyah. Kunci untuk mengubah kehidupan awal abad 20 ya, kaum perempuan itu kan masih dianggap manusia kedua itulah itu ya. Jadi untuk peran-peran publik itu belum diperhitungkan. Karena apa? Memang kondisi kaum perempuan itu ya terbelakang pendidikannya. Nah, salah satu kunci untuk menaikkan derajat kaum perempuan ya lewat pendidikan. Makanya dakwah dan pendidikan itu sebenarnya satu konsep itu pada waktu itu, karena ya aktivitas dakwah juga kontennya ini untuk mendidik ya. Lewat Sopo Tresno, Siti Walidah tidak hanya memprakarsai pendidikan agama bagi kaum perempuan, tapi juga merintis pengajaran membaca dan menulis huruf Latin. Di mata Nyai Walidah, cara yang paling baik untuk memberdayakan perempuan hingga bisa menjadi mitra sejajar bagi laki-laki adalah lewat pendidikan. Gerakan pendidikan lewat Sopo Tresno yang digalakan Nyai Walidah ini di kemudian hari menjadi cikal bakal berdirinya Aisyah, salah satu organisasi perempuan muslim pertama di Indonesia. Nyai itu pada waktu pendirian Aisyah yang pertama, dia karena merasa tidak mampu, buta aksara, ya nggak bisa bahasa Indonesia, nggak mau menjadi ketua pimpinan pusat Aisyah. Aisyah, organisasi sayap perempuan Muhammadiyah yang kini menjadi salah satu organisasi perempuan terbesar di Indonesia ini, didirikan pada 19 Mei 1917 atau 5 tahun setelah Kiai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Meski merupakan penggagas utama pendirian Aisyah, Siti Walidah atau Nyai Ahmad Dahlan berbesar hati untuk tidak menduduki posisi ketua Aisyah. Jabatan pimpinan puncak Aisyah saat itu diamanatkan kepada Siti Bariyah, salah seorang murid Siti Walidah dan Ahmad Dahlan yang dikenal cerdas dan memiliki kemampuan berorganisasi yang bagus. Nyai itu pada waktu pendirian Aisyah yang pertama, dia karena merasa tidak mampu, buta aksara, ya nggak bisa bahasa Indonesia, nggak mau menjadi ketua pimpinan pusat Aisyah. Pertama kali itu adalah muridnya yang paling pintar, Bariyah. Bariyah ini adalah kadernya, gitu ya. Bariyah adalah kader, kemudian mereka yang Ibu Bariyah ini juga mengikuti terus apa yang dilakukan kiai maupun nyai, sehingga paham betul, begitu ya, paham betul pikiran-pikiran ini. Kemudian yang kedua tentu kiai sendiri ya tidak berharap bahwa pada waktu itu sedang memulai dua-duanya ini supaya
bahwa ini orang lain itu juga diberi kesempatan. Orang lain itu diberi kesempatan. Jangan, ini tidak, saya kan tidak punya pikiran untuk kemudian semuanya itu dilakukan sendiri, karena meyakini bahwa Muhammadiyah Aisyah ini harus terus disemaikan. Salah satu tujuan penting pendirian Aisyah yang tidak bisa dilepaskan dari pemikiran Nyai Ahmad Dahlan adalah untuk memajukan perempuan muslim melalui jalan pendidikan. Terkait hal itu, salah satu program yang digagas Aisyah pada masa-masa awal keberadaannya adalah mempelopori pendirian tempat-tempat pendidikan bagi anak usia dini yang kini dikenal dengan Taman Kanak-Kanak. Beliau berpikir bahwa fondasi pertama dalam pendidikan ini selain keluarga adalah anak-anak balita. Nah, karena balita itu adalah awal masa emas perkembangan seorang anak, waktu itu Nyai memiliki ide untuk membuat sekolah khusus untuk PAUD, kalau kita sekarang PAUD ya, untuk seperti TK itu yang bernama Frobel. Jadi bagaimana waktu itu anak-anak diajari untuk menyanyi, anak-anak diajari untuk selain mengaji huruf Latin. Nah, jadi dari awal memang itulah. Jadi TK pertama itu sebenarnya cikal bakalnya adalah perjuangan, salah satunya perjuangan Nyai Ahmad Dahlan. Lewat Aisyah, Nyai Ahmad Dahlan juga menggagas pendirian Langgar Perempuan pertama di Nusantara. Pendirian langgar ini menjadi simbol kesetaraan perempuan untuk berkesempatan mendapatkan pahala sholat berjamaah seperti laki-laki. Sebagai seorang yang menguasai ilmu agama, Nyai Ahmad Dahlan dikenal piawai berkhutbah dan berceramah. Dengan keluasan pengetahuan agamanya ini, Nyai Ahmad Dahlan tidak segan menyampaikan pemikiran-pemikirannya yang terbilang maju pada zamannya. Di dalam khutbah atau ceramah-ceramahnya, Nyai Ahmad Dahlan misalnya tidak segan menyuarakan penentangan terhadap kawin paksa. Berbeda dengan pemahaman banyak orang Jawa yang pada masa itu masih kental diselimuti budaya patriarki, Nyai Walidah berpendapat bahwa perempuan diciptakan Allah untuk menjadi mitra sejajar bagi laki-laki atau suami-suami mereka. Dalam Al-Quran itu nyebut kehidupan semuanya itu, Allah menciptakan kita itu sama, kedudukannya sama, tidak ada satu lebih tinggi dari yang lain. Masing-masing punya keunggulan, masing-masing punya kebutuhan. Perempuan tidak lebih tinggi dari laki-laki, laki-laki tidak lebih tinggi. Masing-masing saling membutuhkan. Itulah dunianya. Perempuan itu jangan hanya dilihat sebagai orang yang nikah di domestik. Enggak. Di domestik juga bisa, di luar juga bisa. Masing-masing bisa menggunakannya sesuai dengan kebutuhannya. Itu aja. Dan kenapa perempuan? Saya meyakini karena hadir dengan keyakinan keagamaannya, ya, keyakinan keagamaannya bahwa perempuan juga harus maju. Perempuan sama dengan laki-laki yang memiliki potensi diciptakan oleh Allah untuk bisa berkiprah. Perempuan juga punya hak untuk bisa membantu banyak orang, pihak lain, sekaligus perempuan sendiri itu juga harus punya jiwa yang mandiri. Pemikiran progresif Nyai Ahmad Dahlan tak bisa dilepaskan dari pengaruh suaminya, Kiai Ahmad Dahlan, pendiri organisasi Islam Modern Muhammadiyah, yang menjadi teman diskusinya sehari-hari. Beliau hidup di zaman yang betul-betul masih tradisional, tetapi pikirannya maju, sebagaimana pikiran-pikiran Kiai Dahlan sebagai suami. Dan saya meyakini, ini keyakinan saya, bahwa ada dialog-dialog yang luar biasa di dalam kehidupan di rumah untuk memperjuangkan kemerdekaan, untuk mempersiapkan Indonesia merdeka, karena waktu itu Aisyah Muhammadiyah hadir sebelum Indonesia merdeka. Berbagai gagasan dan upaya Nyai Walidah dan Kiai Ahmad Dahlan untuk memodernisasikan pemahaman Islam pada masa itu sempat mendapat berbagai rintangan. Tak hanya berbentuk kecaman yang datang dari banyak pihak, namun terkadang juga dalam bentuk tekanan massa. Langgar Kiai Ahmad Dahlan di Kauman misalnya pernah dirobohkan oleh massa yang menuduhnya sebagai ulama palsu. Swarga nunut, neraka katut. Nah, itu adalah filsafat Jawa yang ingin dihindarikan oleh seorang Nyai Ahmad Dahlan. Jadi bagaimana perempuan itu bisa naik surga karena ya memang kontribusi dia. Bukan karena dia ditarik suaminya.
Atau kalau kemudian dia masuk neraka ya karena kesalahan dia. Itu jadi belum tentu seorang suami masuk neraka, istrinya juga ke neraka, nggak, belum tentu. Nah, tapi konsep Jawa itu tertanam dan itu yang kemudian digebrak oleh Nyai dan Kiai melalui Muhammadiyah dan Aisyahnya, terutama oleh Nyai ketika dia itu bergerak untuk pemberdayaan dan pencerdasan perempuan. Perjuangan Nyai Walidah Ahmad Dahlan untuk memajukan harkat dan martabat perempuan pada tahun 1920-an telah mendapat apresiasi luas, tak hanya dari lingkungan keluarga Muhammadiyah, tapi juga dari sejumlah kalangan di luar organisasi keagamaan itu. Karena ketokohannya, pada tahun 1926 misalnya, Nyai Ahmad Dahlan terpilih sebagai pemimpin Kongres Muhammadiyah ke-15 di Surabaya. Nyai Walidah menjadi perempuan pertama di Indonesia yang memimpin acara konferensi dengan banyak peserta seperti ini. Kongres Muhammadiyah di Surabaya ini mendapat liputan luas dari sejumlah media, seperti Pewarta Surabaya dan Sintitpo. Karena kepemimpinan Walidah, dalam kongres ini banyak perempuan tergerak bergabung ke dalam Aisyah dan banyak cabang Aisyah dibuka di luar Pulau Jawa dan Sumatera. Kongres Muhammadiyah ke-15 di Surabaya tahun 1927 itu ya. Itu jadi peristiwa yang mungkin membuka mata umat Islam pada waktu itu. Karena apa? Dari Jogja telah muncul gerakan perempuan yang ingin memperjuangkan hak kaum perempuan supaya bisa berpartisipasi di ruang publik sama seperti kaum pria. Seorang perempuan yang sudah berumur itu ya, Nyai Dahlan, mengenakan jilbab putih gitu ya. Dia itu memimpin rapat dalam sebuah kongres itu ya, kongres. Nah, ini luar biasa, sampai-sampai ada media dari kolonial maupun dari Cina. Yang Sinpo itu yang paling terkenal itu Sinpo, karena menurunkan beberapa edisi untuk pemberitaan Aisyah. Meski aktif berorganisasi dan kerap berdakwah ke banyak daerah, Nyai Walidah Ahmad Dahlan dikenal tidak pernah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu dan istri. Sebagai orang tua, Nyai Walidah tak hanya kerap memberi nasihat, namun juga mampu menjadi teladan yang baik pada anak-anaknya. Kalau kamu main biola, kamu itu selalu lupa waktu. Beliau pernah berpidato di depan massa yang banyak sekali dan mengatakan dia tahu di situ ada perwakilan dari pemerintah gitu ya, Jepang, dan dia mengatakan memang saya melarang untuk menyembah matahari dan lain sebagainya. Kalau kamu memang keberatan ya silahkan kamu tangkap saya gitu ya. Setelah Kiai Ahmad Dahlan wafat pada tahun 1923, semangat Nyai Walidah Ahmad Dahlan untuk berdakwah dan berjuang memberdayakan perempuan tak pernah surut. Tak hanya lewat aktivitasnya di Aisyah, tapi juga lewat jalan sinergi dengan banyak organisasi perempuan lain. Pada tahun 1928 misalnya, Aisyah turut terlibat aktif dalam penyelenggaraan Kongres Perempuan Indonesia pertama. Kongres perempuan ini dalam lintasan sejarah tercatat menjadi awal kemunculan Gerakan Nasional Perempuan Indonesia. Peristiwa yang monumental yang Aisyah ini masih dengan pikiran-pikiran Nyai Dahlan yang ingin memajukan perempuan, yang pada waktu itu sebelum Indonesia merdeka ada Kongres Perempuan pertama di Jogja pada bulan Desember tahun 1928. Alhamdulillah Aisyah dengan murid-murid Kiai Dahlan itu bisa hadir dan menjadi inisiator juga di dalam kongres itu. Ada namanya Ibu Munjiah dan Ibu Hayinah. Nah, ada pidatonya itu luar biasa, persatuan Indonesia. Meski dikenal sebagai inisiator pendirian Aisyah, Nyai Walidah Ahmad Dahlan baru menjadi ketua Aisyah pada tahun 1921 sampai 1926 dan tahun 1930. Kala itu, Aisyah telah memiliki cabang hingga keluar Pulau Jawa. Itu Nyai mau menjadi ketua Aisyah karena dia merasa pada tahun 23 ya, 22-23 itu Aisyah sudah berkembang seluruh Indonesia dan mewajibkan untuk pemberantasan buta huruf. Dulu namanya pemberantasan buta huruf. Dan Nyai paling sregep ikut
yang di situ. Gurunya salah satunya itu ada Citro Subono itu yang mengajar bahasa Indonesia, mengajar ini, sehingga setelah Nyai merasa aku sudah bisa bahasa Indonesia, sudah bisa begini, dia bersedia menjadi ketua pimpinan Husbetul dulu ya, pimpinan pusat Aisyah yang sekarang ini. Nah, ketika wilayah Nusantara dikuasai Jepang dari tahun 1942 hingga 1945, keberadaan Aisyah di Jawa dan Madura sempat dilarang oleh rezim militer Jepang. Pada masa ini, meski usianya sudah cukup renta, Nyai Ahmad Dahlan masih sering muncul di depan publik. Ia kerap tampil untuk menggalakkan penurunan bendera Jepang dan menyerukan penolakan terhadap kewajiban melakukan upacara Seikerei atau menyembah Dewa Matahari. Beliau pernah berpidato di depan massa yang banyak sekali dan mengatakan dia tahu di situ ada perwakilan dari pemerintah gitu ya, Jepang, dan dia mengatakan memang saya melarang untuk menyembah matahari dan lain sebagainya. Kalau kamu memang keberatan ya silahkan kamu tangkap saya gitu ya. Tapi karena memang ketokohan seorang Nyai Ahmad Dahlan pada waktu itu memang membuat Jepang berpikir 2 kali. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, semasa berlangsung perang mempertahankan kemerdekaan, Nyai Ahmad Dahlan aktif mengupayakan pendirian dapur-dapur umum di lingkungan Kauman. Sebagai sosok yang dituakan, ia juga masih didatangi dan dimintai nasihat oleh sejumlah tokoh nasional seperti Jenderal Sudirman dan Presiden Soekarno. Ketokohannya Dahlan itu dibuktikan ketika tahun 40-an itu ya, tokoh-tokoh nasional seperti Bung Karno, Bung Tomo, Jenderal Sudirman, termasuk Agus Salim itu ya, itu mereka itu beberapa kali bersilaturahim ke rumahnya Nyai Dahlan di pojok kampung Kauman itu ya, di Bardaya Kauman, hanya menggali ini ya, menggali hasanah atau meminta tausiah dia. Dan memang prinsip Nyai Dahlan itu ya, ketika mengendaki bangsa Indonesia merdeka, dia itu mendukung sekali, bahkan dia itu wanti-wanti ya, istilahnya berpesan kepada tokoh-tokoh Muhammadiyah maupun murid-muridnya supaya bangsa ini dipercepat kemerdekaannya. Kurang dari setahun setelah kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 31 Mei 1946, Nyai Walidah Ahmad Dahlan meninggal dunia. Jenazah tokoh perempuan yang tak lelah berjuang dan menginspirasi banyak orang ini dimakamkan tak jauh dari rumahnya di Kauman, Yogyakarta. Karena jejak jasa dan ketokohannya yang tak terbantahkan, pada tahun 1971, Nyai Walidah Ahmad Dahlan ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Kontribusi Nyai Ahmad Dahlan menjadi pahlawan nasional itu bukan karena beliau istrinya Ahmad Dahlan. Bukan, karena beliau memang punya kontribusi tersendiri. Beliau itu selama ini kemudian dijadikan ikon untuk pergerakan perempuan. Kartini, Dewi Sartika itu tokoh, tapi beliau tidak punya jejak semasif Nyai Ahmad Dahlan. Nyai Ahmad Dahlan itu adalah seorang pergerakan tokoh yang dia punya jejak masif yang sampai saat ini masih bisa kita lihat. Itu yang menjadi satu keistimewaan dari seorang Nyai Ahmad Dahlan. Nyai Ahmad Dahlan mengajari para perempuan itu untuk memiliki keterampilan gitu ya, memiliki keterampilan sehingga mereka bisa mandiri seperti itu ya, mulai dari membatik, kemudian keterampilan-keterampilan menyulam seperti itu. Nah, itu adalah bentuk-bentuk bagaimana perempuan didorong untuk kemudian bisa mandiri. Saat ini Aisyah juga mendorong perempuan itu kemudian punya kehidupan yang mandiri secara ekonomi lewat kegiatan namanya Bina Usaha Ekonomi Keluarga, Bu Ika, seperti itu, juga koperasi-koperasi Aisyah yang ada seperti itu, kemudian juga UMKM yang dibina oleh Aisyah, karena bagi kita kemandirian ekonomi perempuan itu sangat penting sekali seperti itu. Nah, kemudian juga di bidang sosial, perhatian Aisyah pada kaum miskin seperti itu misalnya juga ditunjukkan dengan panti asuhan yang dikelola oleh Aisyah ya, yang sehingga para perempuan, anak-anak perempuan yang tidak bisa sekolah itu kemudian bisa sekolah lewat panti asuhan seperti itu. Nah, ini juga banyak panti asuhan yang didirikan oleh Aisyah di seluruh Indonesia.
Dalam sepanjang perjalanan hidupnya, jejak langkah, pemikiran, dan ketokohan Nyai Walidah Ahmad Dahlan mengajarkan pada kita bahwa semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan dan kedudukan yang sama di mata Sang Pencipta. Gagasan sederhana yang syarat makna, tetapi masih sering diingkari kebenarannya oleh sejumlah pihak, hingga masih kerap menimbulkan berbagai masalah hingga saat ini. Metro TV, knowledge to elevate. Aisyah, organisasi sosial keagamaan, dari awal berdirinya berkomitmen untuk meningkatkan derajat kesehatan perempuan dan anak melalui berbagai kegiatan dan amal usaha di bidang kesehatan. Ya pemirsa, Anda kembali lagi bersama dengan kami di Teras TV-mu, masih bersama dengan Ibu Emi Zamzam dan juga Dr. Erlina. Kita masih berbincang tentang sebuah kegiatan luar biasa, ini loyalitas yang patut untuk kita contoh pemirsa dari Aisyah yang terus berkiprah untuk terus memajukan bangsa. Nah ini tadi ada sebuah aktivitas TBC HIV Care Aisyah. Apa saja kegiatannya? Ya, kegiatan yang kami lakukan tidak sekedar edukasi, tetapi banyak hal yang kemudian juga Aisyah mengimprovekan banyak kegiatan. Dari beberapa program yang sudah kami lakukan terkait dengan periodisasi pelaksanaan program ini, ada yang disebut NIP, ada yang disebut dengan RON 5, RON 8 gitu ya. Kegiatan-kegiatan itu secara umum adalah pertama, kita kan punya majelis didasmen, jadi kita juga punya dari TK sampai perguruan tinggi. Kita juga masuk pada lintas majelis untuk sosialisasi, itu yang pertama. Itu masalah edukasi ya. Yang kedua, kita juga punya majelis hukum dan HAM. Di posisi ini ada namanya removing legal barrier, yang kemudian juga bagaimana kemudian majelis hukum membantu untuk pasien-pasien yang terhambat dalam proses misalnya di pekerjaannya dipecat karena proses TBC yang dia alami ini. Nah, maka itu juga menjadi bagian dari yang kita lakukan. Kemudian banyak hal lagi, yaitu dulu pernah kami melakukan ya dok, dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah, masuk ke dalam kurikulum pembelajaran. Ya, jadi perawat, kesehatan masyarakat sampai kedokteran, dan itu masuk ke dalam program KKN, sehingga mereka juga memberikan sosialisasi diseminasi terhadap program ini. Nah, jadi artinya sampai sekarang yang kemudian kita lakukan adalah juga ada analisis untuk kegiatan perundang-undangan, termasuk di dalamnya bagaimana mengadvokasi supaya perda-perda, peraturan daerah, perwali, pergub, yang kemudian itu juga menjadi basis untuk kemudian pimpinan daerah Aisyah melakukan advokasi itu agar di kabupaten kota itu yang belum, terutama di dalam program kita ya, itu ada di 130 kabupaten kota dan 14 provinsi yang sekarang itu kita lakukan proses advokasi terhadap kebijakan pemerintah, yang mudah-mudahan itu juga sensitivitas terhadap
proses penanggulangan pemberantasan TBC ini dikuatkan dalam bentuk perundang-undangan. Oke, nah ini kan berarti kan sebuah langkah besar untuk ikut turut serta ya memberantas penyakit TBC ini. Seberapa bahayanya dokter kalau ini kita biarkan? Iya, jadi barangkali semua kita juga tahu sudah banyak upaya dari pemerintah maupun NGO seperti Muhammadiyah, Aisyah melakukan berbagai upaya agar TB ini bisa dieliminasi, tapi kenyataannya masih belum sampai sekarang. Betul. Karena kenapa? Karena ini penyakit menular. Ya, Lebih dan cepat menular daripada pengobatannya justru ya. Ya, bisa menular dan yang semua orang punya risiko untuk tertular. Tapi saya katakan tadi, kalau cepat didiagnosis dan juga pasien ini bisa menjalani pengobatan sampai selesai, itu kita udah selesai hidupnya, udah tenang ya, sembuh ya, nyaman sekali. Tapi persoalannya adalah pertama, karena pengetahuan yang kurang, orang menganggap contohnya TB paru. Kalau batuk-batuk itu dianggap wah batuk biasa. Padahal kan manusia normal itu nggak batuk. Kalau orang sampai batuk, mesti ada sesuatu. Ya, jadi kalau batuknya berulang-ulang lebih dari 2 minggu, mestinya sudah curiga ini barangkali tuberkulosis. Oleh sebab itu harus segera mencari upaya pengobatan. Dalam hal ini hampir di seluruh Indonesia sampai ke pelosok itu diagnosis tuberkulosis itu sudah tersedia. Dan itu pun ditanggung oleh pemerintah. Nah, bagaimana kita mendiagnosa secara sendiri kalau orang tadi kan batuk kan, karena ini kita tidak bisa mendiagnosa sendiri, tapi kita bisa aware bahwa ini loh gejala TB, batuk lebih dari 2 minggu, kadang-kadang demam hilang timbul, tidak terlalu panas, ya, tidak tinggi panasnya, kemudian nafsu makannya kurang, berat badannya turun, merasa lesu, lemah, tidak fit, staminanya turun, ya, dan mungkin berkeringat di malam hari. Nah, kalau masyarakat sudah tahu ini kira-kira gejalanya, masyarakat harusnya segera mencari pertolongan ke fasilitas kesehatan. Nah, itu peran Aisyah mengedukasi masyarakat untuk tahu gejala-gejala, dan kalau menemukannya di masyarakat, di komunitas, bisa menunjukkan ke sana lo berobat, ke sana untuk didiagnosis gitu. Dan diagnosis ini gratis di puskesmas. Ya, bila sudah didiagnosis, kalaupun itu TB nggak usah terlalu cemas. Obatnya pun gratis disediakan. Selama 6 bulan ya dok? Selama 6 bulan. Selama 6 bulan. Ya, disediakan oleh pemerintah gratis. Nah, yang menjadi masalah kenapa nggak tuntas-tuntas? Orang banyak yang tidak selesai pengobatan, berhenti di tengah jalan. Merasa sehat. Ini ya, juga ya? karena 2 bulan pengobatan biasanya merasa sehat. Mau makan lagi, berat badan naik, batuk hilang, demam hilang, kuat kembali, merasa sembuh. Padahal itu belum sembuh. Nah, kalau berhenti di tengah jalan, ini membuat kuman yang tadinya sebagian sudah mati, itu nggak apa-apa, tapi yang masih ada di dalam tubuh yang lemah, kuman ini kemudian karena pengobatan sudah tidak ada, dia bangun bermutasi menjadi kuman yang resisten. Resisten ini artinya kebal dengan obat-obat yang biasa diberikan. Sehingga memerlukan pengobatan yang bukan yang biasa lagi, pengobatan yang lebih lebih berat, lebih banyak dan lebih lama. Nah, ini harus kembali kita sadari pemirsa bahwa jangan sampai kemudian kita merasa sehat ya sementara padahal belum selesai. Kita akan berbincang lagi nanti ya terkait tentang peran para kader Aisyah. Usai jeda tetaplah bersama kami di Teras TV.
sekitar 2 tahun lah udah parah kayak gini. Ya nggak separah yang sekarang sih, tapi kan udah nggak bisa kerja. Nah, saat itu sekitar sebelum 1 tahun, udah sekitar 1 tahun lah, karena mungkin kondisi dia udah nggak bisa kerja, si istrinya kan minta cerai. Tapi karena dia masih sayang mungkin sama nggak mau ditinggal anak sama istrinya, akhirnya dia nggak putar tangan. Akhirnya si istri ngajuin sendiri di kantor di daerah Palembang situ. Jadi karena kondisinya ini udah parah, terus terang saya ngabarin istrinya, anaknya namanya Fahmi, saya bilang di messenger itu, Fahmi kalau kamu mau ketemu ayahnya cepetan ke sini, kalau masih mau ketemu ayahnya tak gituin. Kemarin tuh sampai datang sih, yang datang terus malam aja dipinya nggak di sini karena nggak mau di sini, ini di tempat temennya di situ, terus paginya ya pulang udah. Dipatoske obat tuh anu peraturan dokter niku niki kudu dipangan. Pilih mboten tedhi lho Mas. Ngono niku semarai kecewa keluarga ngoten niku. Niku ngoten niku. Le dados ngono napa? Kula niku mandan rada menyerah niku mergane niku. Obat percuma dipendet mboten dipun ngono napa dimanfaatke niku. Namun dipun bucal kan sia-sia. Ini pun nek kula mboten saged nentokke, terserah Allah niku mboten kok. Nek kula lumah tangan mboten kok anu mboten. Karena sudah parah kayak gini, malahan ini nggak dibawa ke dokter, mungkin dari gimana ya, dari segi ekonomi bapak kan ya gimana loh Mas. Jadi kan mau BPJS nggak punya, mau ke rumah sakit kan harus banyak duit. Terus kita nggak ada tempat untuk gimana ya, dari bapak ini dari penghasilannya cuma dia nggak kerja lain, cuma ngarepin samping Mas, nggak ada yang lain untuk keseharian bapak ini. Kula kan ngumpul ten mriki. Lah terus kula mangane nggih nunut. Sangat berharap niku saged sembuh Mas, tapi yo terserah ya Allah. Semua kebaikan ada di tangan Allah Mas. Aku pengennya dulurku sembuh kok semulane yang tak jaluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saadatun, kader TV HIV Care Aisyah, Kabupaten Tegal, Kecamatan Margasari. Saya
dilatih menjadi kader SSR Aisyah Kabupaten Tegal. Alhamdulillah setelah saya mengikuti pelatihan di Kabupaten Tegal, saya menjadi tahu dan saya menjadi sangat berguna bagi masyarakat. Ada cerita yang menarik bagi saya yaitu Pak Dasam. Dia adalah seorang yang kehidupannya sangat terbatas dan dia tidak punya anak. Saya mendapat laporan dari warga karena saya sudah dikenal sebagai kader. Pas saya dengar dari puskesmas, sampean ke jare penyakitnya TB Pak Dasam, sampean ke kudu berobat rutin. Karena sampean ciri-cirinya TB ki sampean ke penyakit TB karena ciri-cirinya watu kaya. Iya watu kok ora mari-mari. Terus hari bengi turu ora bisa turu. Terus pimen mangane ya kurang, ora pengen mangan. Oh, berarti sampean mana ora? Pengen, aku pengen mari, kepriben aku ya pengen mari. Ari pas sampean pengen mari, Pak Dasam. Sampean gelem dinain arahan ganing aku. Gelem jerene. Terus pimen sampean ki kudu berobatnya rutin. Aja terlambat. Kapan obat entek mana puskesmas maning puskesmas. Orang bayar iki puskesmas obatnya gratis. Terus Pak Dasam karena dia itu sudah enggak punya anak ya, jadi sering sekali dia datang ke puskesmas sendirian. Malah saya merasakan saya mengadakan pendampingan ke Pak Dasam untuk mengambil obat tersebut. Begitu. Sakit gani orang nggo masker. Masker kayaknya nggak masker. Kayak masker 3 ya. Gimana batas sih sering dicukut? Obat itu kemana? Kulonnya bukan diperlukan. Soalnya kan kulo kan ada tibuk sakit. Kulo kan di bengkel lagi kan. Di mana katanya nggak ada yang kan bolak balik ke. Jadi kita mau tentang kulo ya. Artinya nyuwun ya. Dulu kan di Mbak Atun, obat yang badai kulo makan pedas bangun tuh Mbak Atun. Kali hari kulo nyebut telah mendadak tuh Mbak Atun. Si semana mula kan tak karena, bukan orang tuh menet, cekut na ganing enyong, wener, ikan enyong bae kan dikejar pengen mari. Ini sambil tuh kelas kakak, rosel. Dan itu kulo kerja paken. Wah, obat sih kartu sih nggak cukup obatnya mana? Iya. Rika anu keus akeh nemen loh. Bulan siji tanggal 12 bulan siji ke wis bulan pira? Bulan 5 Rika wis pirang alam kowe. 4 bulan kowe. Nggih, dasare nggih. Ki aku dadi Rika malah ora tambah mari kepenyakit angel ngobati nengko. Ki aku disebut nanyong ya. Engko langsung diinung maning obate. Yang pengen mari apa ora sih? Ya pengen mari, justru pengen mari Rika kudu semangat. Jadi pengen mari ya pimpin ya. Terus diusahakan lah, wis dianu kena malah obat ora dicukup. Hari ini kita pembahasan cakep lah, bisa ya kowe BPJS ya. Yuk kita kawanyong kabeh ya. Kita kawanyong kabeh soalnya kudu ning puskesmas saiki angel sih lah kayak kene ora bisa. Akan tapi namanya orang sudah tua ya. Jadi kalau berobat itu obatnya sudah habis malah tidak ngambil obat ke puskesmas. Jadi obatnya sering dadakling. Tapi sekarang alhamdulillah pas sudah dikasih arahan, sudah dikasih pendampingan, maksudnya saya kasih pendampingan terus. Sekarang alhamdulillah sudah mulai mendingan dan alhamdulillah sudah hampir sembuh. Alhamdulillah. Ya hari kasih obat. Ya perasaannya ya hari turu ya bisa lali. Terima kasih Mbak Atun nolong kulo, usahakan kulo
Makanya ngeren obatnya mau dibakta mriki ajeng teki nungi insyaallah sampai sehat. Kekhawatiran keluarga itu memang ada. Suami saya pun berpesan kepada saya, hati-hati kamu bekerja sebagai kader TB karena penyakit itu adalah penyakit yang beresiko. Alhamdulillah keluarga sangat mendukung dan di keluarga saya menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Pesan dan kesan saya itu sebagai kader tadinya saya tidak tahu apa itu TB. Assalamualaikum istri. Waalaikumsalam. Hai Ca. Dulu kangennya. Oh iya, nggak izin Bapak izin ya. Iya, nggak izin Bapak izin juga ya. Kamu gimana kabarnya? Masih sering batuk? Ya masih sih, tapi udah nggak separah kelak-kelak itu. Yang penting obatnya nggak pernah telat diminum kan? Ingat pesan Bu Sumi dulu loh. Dan sekarang aku mau bercerita kepadamu tentang sosok Bu Sumi ini. Waktu awal-awal pertemuan sama warga desa itu yang pas kita KKN, aku udah curiga, jangan-jangan kamu ketularan sama warga desa yang waktu itu batuk. Apalagi setelah itu kamu batuk berdahak. Terus lemas, keringat dingin juga. Jangan-jangan kamu kena TB. Tak lama kemudian, datanglah Ibu Sumi. Atas saran dari Bu Sumi, aku ajak kamu ke puskesmas supaya kamu diberi obat. Hari berikutnya, Bu Sumi datang lagi. Antisipasi biar tidak ketularan itu kalau penjenengan mungkin lebih baik pakai karena penularan TBC itu dari percikan. Nah, ketika nanti penjenengan sedang tidak fit, nah percikan itu mengeluarkan kuman beribu-ribu kuman. Nah kalau jenengan kondisinya sedang tidak fit, nah, kemungkinan besar akan ketularan. Tapi kalau menjenengan selalu menjaga kondisi badan, selalu fit, terus menjaga dari makanannya, jangan sampai ya misalnya waktunya makan, waktunya istirahat untuk menjaga biar badan penjenengan selalu fit, selalu sehat. Jadi ketemu dengan positif, dengan pasien positif maupun teman penjenengan sendiri yang sering berbarengan, jenengan itu akan merasa enjoy. Dan dari situlah aku penasaran banget seperti apa latar belakang beliau. Waktu itu aku nggak sengaja melihat beliau sedang menuntun sepeda motornya. Aku ikuti beliau. Sampai akhirnya aku tiba di sebuah rumah. Ternyata rumah seorang pasien TB. Beliau memberikan edukasi dan semangat. Niku pasien niku kedah mengunjuk obat sampai dinyatakan sembuh, nggih. Terus ketika ibu misalnya tempun di mawon ketika bersin itu nanti ditutup. Kalau misalnya kebetulan tidak pakai masker, itu jangan pakai telapak tangan karena nanti kuman nanti nempel di telapak tangan, untuk salam-salaman nanti bisa menularkan ke orang lain. Jadi kalau ndak bawa sapu tangan bisa dengan lengan ini. Nah, bersin ditutup pakai ini. Kalau ndak misalnya pakai. Aku lantas memberanikan diri untuk mencari rumah Bu Sumi. Sesampainya di sana, aku disambut dengan sangat ramah. Bu Sumi menjamuku seperti layaknya aku seorang putri. Beliau bercerita tentang banyak hal, terutama tentang pengalamannya menjadi relawan TB selama 20 tahun. Hah? 20 tahun? Iya, dan lebih ternyata lagi saat aku bertemu dengan suaminya,
ternyata beliau harus berhenti bekerja karena dampak dari wabah corona. Orang-orang di sekitarnya pun mengakui bahwa Bu Sumi ini orang yang luar biasa, orang yang baik, ikhlas, dan selalu semangat dalam menjalani aksi sosialnya selama ini. Dari sosok Bu Sumi, aku seakan diingatkan bahwa kebahagiaan itu tidak selalu berhubungan dengan harta, kekayaan, ataupun jabatan. Dengan menolong tanpa pamrih, memberi manfaat bagi banyak orang, serta tidak pernah berburuk sangka kepada Allah, nyatanya mampu memberikan kebahagiaan bagi Bu Sumi dan keluarganya. Ada apa ini? Kampus mulai sebagian KKN. Gara-gara ada corona nih. Ayo buruan siap-siap, bentar lagi kita pulang. Aku tidak sempat berpamitan dengan Bu Sumi. Ingin sekali rasanya aku kembali hanya untuk sekedar mengucap terima kasih. Terima kasih atas segala pelajaran hidup yang luar biasa. Sungguh bangga ya kita memiliki sosok seperti Ibu Sumiati, sosok relawan yang sangat menginspirasi. Semangat selalu Bu Sumi. Semoga Allah membalas kebaikan dan keikhlasanmu. Mudah-mudahan kita bertemu lagi suatu saat nanti. Sumiati adalah kader yang militan. Dan yang perlu diteladani dari Bu Sumi apabila dibutuhkan oleh masyarakat, itu apapun dia dengan senang hati menolong. Prinsip Bu Sumi untuk menolong orang adalah ladang amal emas untuk menuju ke nanti. Saya Mufi. Saya adalah salah satu relawan TB Care Aisyah Yogyakarta. Pagi ini sama seperti aktivitas saya biasanya. Saya bersiap untuk pergi ke rumah sakit menemui pasien TBC bersama relawan lainnya. Ini adalah kegiatan yang kami lakukan. Di sini ada 2 ruangan, dan ini adalah ruang tunggu pasien yang pertama. Di sini tempat untuk para pasien TBC yang dalam masa pengobatan awal, yaitu 1 sampai 9 bulan. Tidak hanya usia tua saja yang terpapar penyakit ini. Adik ini misalnya,
Dia yang masih menyandang status pelajar, yang seharusnya fokus untuk belajar, namun terpaksa berhenti bersekolah karena harus berjuang menjalani pengobatan selama 20 hingga 24 bulan. Selain memberikan motivasi dan edukasi kepada pasien, kami juga memberikan pendampingan psikososial kepada keluarga. Karena walau bagaimanapun juga, keluarga bisa menjadi kunci utama keberhasilan pengobatan pasien. Ini adalah salah satu bentuk perjuangan yang dilakukan oleh seorang istri mendampingi suaminya untuk melakukan pengobatan. Sebuah perjuangan yang tak mengenal kata lelah. Bukan hanya kami atau keluarga yang berjuang, namun ada pula yang berjuang demi pasien agar bisa pulang pergi ke rumah sakit tanpa mengeluarkan biaya. Mereka adalah sopir ambulan gratis. Tak hanya panas, meski hujan deras pun kami tetap mendampingi para pasien. Perjuangan tak melulu soal materi, tapi waktu, tenaga, serta kesabaran. Kita semua berjuang bersama-sama demi terwujudnya Indonesia bebas TBC. Selain melakukan pendampingan di rumah sakit dan puskesmas, kami juga melakukan pendampingan di rumah pasien TBC. Perjuangan kami terbalas dengan kebahagiaan ketika kami mendengar bahwa salah satu pasien dinyatakan sembuh. Kabar bahagia ini pun kami sampaikan kepada pasien. Saya relawan, kami adalah relawan. Kita semua bisa jadi relawan.